Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai cara membuat berbagai diagram pada statistika. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Aryasita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai statistika. Statistika itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk membuat keputusan atau kesimpulan yang tepat. Nah, secara umum statistika itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, itu merupakan pengertian statistika secara umum. Nah, mari kita langsung uh, ke bagaimana cara membuat diagram pada statistika, khususnya pada aplikasi Excel. Nah, berikut saya akan memaparkan bagaimana cara membuat diagram batang tunggal dan juga diagram batang dua komponen di Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kami sudah memiliki data, yaitu banyaknya mahasiswa di Universitas X menurut fakultas dan jenis kelamin. Nah, di mana di sini ada 5 fakultas dan sudah dibagi berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuannya. Jadi untuk jumlah keseluruhan mahasiswa itu adalah 4.574, di mana jumlah fakultas A itu yang laki-laki sebanyak 857 orang, yang perempuan sebanyak 687 orang, dengan total jumlah 1.562. Kemudian di Fakultas B, jumlah laki-laki adalah 512, kemudian jumlah perempuan adalah 507, dan jumlah keseluruhan yaitu 1.019. Selanjutnya di Fakultas C, jumlah laki-laki adalah 347 orang. Kemudian jumlah perempuan yaitu 85 orang dan total keseluruhannya adalah 432. Nah, selanjutnya Fakultas D, di mana jumlah laki-lakinya adalah sebesar 476 orang, kemudian jumlah perempuannya yaitu 342, dan total keseluruhannya adalah 818. Nah, yang terakhir yaitu Fakultas E dengan jumlah laki-laki sebesar 316, kemudian jumlah perempuan sebesar 427, kemudian total keseluruhannya yaitu 743, sehingga didapat jumlah data keseluruhan yaitu 4.574. Nah, di sini ada dua pertanyaan atau dua instruksi di mana kita diminta untuk membuat diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas. Kemudian kemudian yang kedua yaitu dia membuat diagram batang dua komponen yang terdiri dari fakultas dan jenis kelaminnya. Nah, jadi berdasarkan instruksi atau pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan dengan cara kita yang pertama lakukan adalah mengeblok permintaan, yaitu jumlah mahasiswa per fakultas. Berarti kita blok fakultas keseluruhan. Setelah itu baru kita blok jumlah yang ada. Nah, setelah kita lakukan hal tersebut, kita tinggal memilih di toolbar yaitu sisipkan atau insert.
Nah, di sini ada pemilihan diagram batang yang diinginkan. Nah, seperti ini. Setelah kalian memilih diagram batang yang ingin kalian gunakan, nah ini merupakan jenis atau bentuknya, bentuk data yang kalian inginkan. Ini opsional ya, terserah kemauan kalian mau pakai yang mana, itu tergantung seni kalian. Nah, di sini sudah diberikan diagram batang tunggal, di mana terdiri dari fakultas, dan di sini adalah jumlah dari masing-masing, jumlah mahasiswa dari masing-masing fakultas. Nah, di sini ini merupakan judul. Kalian bisa masukkan judulnya sesuai dengan pertanyaan, yaitu jumlah mahasiswa di Universitas X atau jumlah mahasiswa di masing-masing fakultas Universitas X. Nah, nanti tinggal kalian atur besar kecilnya seperti ini. Atau kalian ingin melihatkan jumlah mahasiswa di atas batang, kalian bisa lakukan hal seperti ini. Klik pada batang, kemudian di sini di desain bagan itu ada pilihan. Nah, di sini kalian bisa memberi label pada batangnya, yaitu kalian bisa pilih di bagian tengah, akhir, atau basis bagian dalam. Nah, di sini saya memilih akhir bagian luar. Nah, di sini akan terlihat jumlah dari masing-masing fakultas, jumlah mahasiswa dari masing-masing fakultas. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat batang tunggal, diagram batang tunggal. Nah, setelah saya edit, ini akan menghasilkan seperti ini. Saya ubah warnanya menjadi yang warna saya sukai. Nah, selanjutnya yaitu membuat diagram batang dua komponen. Nah, ini sama halnya seperti tadi. Tergantung dari permintaan pertanyaan, yaitu diagram batang dua komponen yang terdiri dari fakultas dan jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin dibagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebutlah kenapa permintaannya itu batang dua komponen. Nah, yang kalian lakukan adalah kalian blok bagian fakultas dan juga banyak mahasiswa, laki-laki dan perempuan di masing-masing fakultas. Setelah itu, kalian pilih insert atau sisipkan. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa memilih. Ini saya memilih yang bagian ini. Nah, di sini akan muncul diagram batang dua komponen seperti ini. Kenapa dikatakan dua komponen? Karena kita memiliki dua data yang harus ditampilkan, yaitu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan pada masing-masing fakultas. Nah, di sini sudah dijelaskan yang mana merupakan banyak mahasiswa laki-laki dan yang mana merupakan banyak mahasiswa perempuan di masing-masing fakultas. Di sini juga diberikan judul bagan. Nah, judul bagannya bisa kalian sesuaikan dengan pertanyaan, yaitu kalian bisa menggunakan banyak mahasiswa laki-laki dan perempuan di setiap fakultas Universitas X. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika kalian ingin menampilkan jumlah pasti laki-laki dan perempuan pada setiap fakultas, kalian bisa klik pada bagian batangnya. Nah, ini kita klik batang banyak mahasiswa laki-laki.
yang pertama, kemudian kalian pilih label data. Saya di sini tetap memilih akhir bagian luar. Nah, di sini akan menunjukkan jumlah laki-laki. Nah, kita lakukan hal yang sama pada banyak mahasiswa perempuan. Nah, di sini sudah ditunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan pada setiap fakultas yang sesuai jumlahnya. Nah, jika kita hanya menggunakan ini rentangannya rentangan 1 sampai 100. Itu akan menyulitkan kita untuk mengetahui seberapa total jumlah pasti dari setiap data yang ada. Nah, kita bisa lakukan hal ini untuk memberikan jumlah yang pasti. Nah, setelah melakukan itu, kalian bisa mengubah warna dari setiap batang yang kalian mau. Nah, di sini saya sudah membuat yang sudah jadi. Nah, di sini saya memilih warna yang saya sukai. Nah, demikian cara membuat diagram batang tunggal dan diagram batang dua komponen. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, dan kurva. Nah, di sini saya sudah memiliki data di mana ini merupakan skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran MIPA dari 150 data. Nah, untuk mencari tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan ini dulu, yaitu jumlah, maksimal, minimal, range, kelas, panjang kelas, dan median. Nah, untuk mencari jumlah, kalian bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian kalian ketik count, kemudian kalian blok data yang sudah diberikan secara menyeluruh. Kemudian kalian tinggal tambahkan kurung tutup. Setelah itu kalian enter rumus tersebut, maka akan menghasilkan data, jumlah data yaitu sebesar, bukan jumlah, banyak data yaitu sebesar 150 data. Nah, kemudian sekarang kita menentukan jumlah nilai maksimal pada skor mata kuliah statistika terapan. Nah, untuk menentukan nilai tersebut, kita lakukan dengan rumus sama dengan, kemudian kalian tulis max, kemudian kurung tutup. Kalian lakukan hal yang sama, blok semua data, kemudian lakukan kurung tutup lagi, enter. Nah, di sini kita mendapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 94. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tertinggi, kita cari nilai terkecil atau minimum skor. Nah, caranya itu adalah tadi kita menggunakan rumus max, sekarang kita menggunakan rumus min. Di mana kita lakukan sama dengan klik min. Nah, kemudian blok semua data, kurung tutup, enter. Kalian akan mendapatkan minimal skor itu adalah sebesar 13. Nah, untuk menentukan range. Range ini kalian bisa lakukan dengan cara mengurangi data nilai maksimal dengan nilai minimal, yaitu sama dengan klik nilai maksimal, kemudian kalian beri simbol min atau kurang, klik skor minimal. Kemudian kalian tinggal enter saja. Nah, di sini kalian mendapatkan range sebesar 81. Nah, kemudian untuk ini, untuk kelas, kalian bisa gunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,322
pagar atau kali, log, kemudian kurung buka, kalian klik jumlah atau banyak data. Kemudian kurung tutup, nah kemudian kalian enter. Nah, kalian akan mendapatkan hasil 8,22 sekian. Nah, kita bulatkan ke atas. Karena di statistika itu menggunakan pembulatan itu ke atas, bukan ke bawah. Nah, di mana kita akan bulatkan menjadi 9. Jadi, kelasnya itu ada 9 kelas. Nah, sekarang kita tentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita bisa lakukan dengan cara sama dengan range dibagi dengan kelas. Nah, di mana itu 81 dibagi 9 atau 81 dibagi 8,2222 dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan mendapatkan hasil 9,8. Kita akan bulatkan menjadi 10. Yang terakhir kita menentukan median. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan median. Kita tarik data keseluruhan. Enter. Nah, kita menemukan median sebesar 56. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, kita sudah memiliki kelas dan panjang kelas. Kita bukalah tabel distribusi frekuensi, yaitu kita menulis kelas bawah, kelas atas, interval, frekuensi, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif dalam persen. Nah, kelas bawah ini saya menggunakan karena panjang kelas itu 10 dan agar nilai tidak melebihi 100 atau kurang dari 100, saya menggunakan batas bawah itu sebesar 11, bukan dengan nilai minimal. Kalian bisa menggunakan nilai minimal ini, akan tetapi untuk memudahkan pengerjaan, kalian bisa menggunakan kelas bawah itu dengan angka yang sesuai. Saya di sini menggunakan nilai 11. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki panjang kelas. Panjang kelasnya itu 10, berarti dari 11 kita hitung sebanyak 10 sehingga kita mendapatkan kelas atas itu menjadi 20. Atau kita juga bisa menggunakan rumus sama dengan kelas bawah ditambah 10 dikurang 1. Nah, akan mendapatkan data seperti ini. Nah, sama halnya seperti menentukan kelas bawah kedua. Kalian tinggal menambahkan 10 atau P4 atau kelas atas yang sudah diketahui ditambah dengan 1, itu akan mendapatkan kelas bawah kedua. Dan kalian lakukan hal yang sama sehingga memiliki panjang kelas 10. Nah, kita memiliki kelas 10 dengan panjang kelas, memiliki kelas 9 kelas dengan panjang masing-masing 10. Nah, jadi di sini kelas atasnya yang tertinggi itu adalah 100. Nah, ini bentuk dalam interval 11 sampai 20, 21 sampai 30, hingga 91 sampai 100. Sesuai dengan jumlah kelas yang didapatkan. Nah, selanjutnya kita tentukan frekuensi. Untuk menentukan frekuensi, kalian bisa lakukan dengan rumus sama dengan frekuensi, kurung buka, kemudian kalian blok data keseluruhan, kalian tambah dengan simbol titik koma, kemudian kalian tarik di kelas atas. Nah, kemudian enter, kalian akan mendapatkan
frekuensi di masing-masing kelas interval. Jadi, frekuensi yang saya dapatkan itu sesuai dengan jumlah atau banyak data yang diberikan. Berarti ini sudah mendapatkan frekuensi yang benar. Kemudian untuk menentukan frekuensi relatif, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nah, kemudian kalian enter. Kalian akan mendapatkan frekuensi relatif sebesar yang sudah saya peroleh. Nah, selanjutnya mengubah frekuensi relatif menjadi frekuensi relatif dalam persen. Nah, di sini kalian rumusnya hampir sama dengan menentukan frekuensi relatif, hanya saja kalian perlu mengalihkan dengan besaran persen, yaitu sebesar 100%. Nah, setelah itu kalian enter dan akan menghasilkan frekuensi relatif seperti ini. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi yang saya dapatkan sudah sesuai karena di sini menunjukkan frekuensi yang saya dapatkan sesuai dengan jumlah data, kemudian frekuensi relatifnya itu sudah mencukupi yaitu 100%. Nah, selanjutnya cara membuat diagram lingkar. Nah, ini diagram lingkar, kita memerlukan data interval dan frekuensi. Hal tersebutlah kenapa kita membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, untuk membuat diagram-diagram yang kita perlukan. Nah, caranya itu adalah kalian blok interval dan frekuensi, kemudian kalian pilih insert atau sisipkan. Nah, di sini tinggal kalian pilih yang diminta adalah diagram lingkar. Kalian pilih yang ini. Nah, akan menunjukkan seperti ini, di mana ini merupakan interval, kemudian diagram batang ini akan menunjukkan frekuensinya. Nah, untuk menentukan atau untuk mengetahui frekuensi atau jumlah frekuensi dari masing-masing interval, kita bisa melakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, kita memberikan label. Nah, di sini kita diberikan data seperti ini. Nah, untuk ini kita bisa ganti sesuai dengan pertanyaan. Nah, di sini adalah skor mata kuliah statistika terapan. Nah, tinggal kalian ganti saja. Setelah itu kalian akan mendapatkan data seperti ini. Nah, itu adalah cara bagaimana membuat diagram lingkar. Nah, selanjutnya diagram batang. Nah, diagram batang itu sama seperti tadi. Kalian menggunakan kelas interval dan frekuensi. Kalian blok dulu. Kemudian kalian pilih sisipkan atau insert, tinggal pilih diagram batang yang kalian inginkan. Nah, di sini akan menunjukkan seperti ini. Nah, untuk judul kalian tinggal ganti yaitu skor mata kuliah statistika terapan. Nah, ini merupakan frekuensi dari data. Nah, yang di bawah ini merupakan interval data. Nah, selanjutnya untuk melihat besar frekuensi yang sesungguhnya, kalian bisa memberikan label pada diagram batang. Nah, inilah data yang kalian peroleh dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya membuat histogram. Nah, untuk histogram, kalian lakukan yang sama,
yaitu kalian blok dulu interval dan frekuensi, kemudian kalian pilih sisipkan. Di sini sudah diberikan bentuk histogram. Kalian tinggal pilih saja yang mana. Nah, jadi di sini saya memilih histogram yang ini. Nah, di sini menunjukkan garis vertikal sumbu garis kisi utama. Nah, bagian judul kalian bisa ganti menggunakan skor mata kuliah statistika terapan. Untuk memberi label, kalian bisa lakukan hal yang sama. Nah, jadi ini diurutkan dari yang frekuensi terbesar menuju frekuensi terkecil. Kalian akan memperoleh diagram histogram seperti ini pada data yang sudah kalian miliki. Nah, selanjutnya yang keempat, untuk membuat poligon, kalian lakukan hal yang sama, yaitu kalian menggunakan interval dan frekuensi. Tinggal kalian pilih, sisipkan. Untuk poligon, kalian bisa menggunakan yang ini. Nah, ini untuk membuat poligon. Nah, sama seperti tadi, kalian ubah judulnya menjadi skor mata kuliah statistika terapan. Nah, ini pada area bagan yang ini, kalian bisa tambahkan atau memberi label pada bagian atas. Nah, di sini yang memuncaki adalah interval dari 51 sampai 60. Ini puncak dari frekuensi yang diperoleh. Nah, ini merupakan diagram poligon. Nah, yang terakhir yaitu kurva. Untuk kurva, kalian lakukan hal yang sama. Interval, kalian blok dan frekuensi. Sisipkan. Kalian bisa memilih yang ini. Nah, kalian akan mendapatkan yang lebih tumpul. Tadi kan bentuknya lancip, sedangkan sekarang yang kurva itu bentuknya lebih tumpul. Nah, jika kalian ingin memberikan label, kalian tinggal lakukan hal yang sama. Bagian atas. Nah, ini merupakan
eh, besaran interval. Nah, ini besaran frekuensi ini merupakan kelas atau interval yang ada. Nah, ini judulnya bisa kalian ganti ya sesuai dengan yang diminta, yaitu skor mata kuliah statistika terapan. Nah, itu merupakan cara membuat diagram lingkar. Yang pertama yaitu kita membuat tabel distribusi frekuensi, yang kedua yaitu diagram lingkar, yang ketiga diagram batang, keempat histogram, kelima poligon, dan yang terakhir yaitu kurva. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki data baru, yaitu data kandungan logam berat X di dua badan sungai, yaitu sungai A dan sungai B. Nah, di sini kita diminta untuk menyajikan diagram garis dari data yang sudah dimiliki. Nah, caranya itu adalah kalian blok dari tahun sampai dengan sungai B pencemar X dalam ppm. Nah, kemudian tinggal kalian sisipkan. Kemudian kalian cari bagan yang disarankan atau yang direkomendasikan. Nah, kalian pilih ini, yaitu garis. Nah, di sini kalian akan diberikan atau disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk mengubah, kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Kita gunakan yang ini. Nah, di sini sudah diberikan besar dari pencemaran di masing-masing atau di masing-masing tahun, karena di sini dimulai dari tahun 2018 sampai 2024. Nah, pada judul kalian bisa ubah menjadi kandungan logam pada sungai A dan B. Tinggal kalian ketik saja. Kandungan logam pada sungai A dan B. Nah, jika dirasa kurang, kalian tinggal memperkecil tulisan. Nih, kalian sudah disajikan diagram garis sesuai dengan data yang kalian punya atau kalian peroleh. Nah, jadi demikianlah pemaparan saya mengenai yang pertama, yaitu membuat diagram batang, baik diagram batang tunggal ada pun juga diagram batang dua komponen. Nah, yang kedua yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dan juga diagram-diagram yang diminta seperti diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, dan kurva. Nah, yang terakhir yaitu membuat diagram garis dari data yang diberikan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian gunakan nanti jika ada tugas dalam pembuatan diagram. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.